welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang pertama kali nonton atau yang udah sering nonton baik di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya. We are so happy to meet all of you. Sebelum kita nyanyi, main games, ataupun dengerin firman, kita mau yel-yel dulu ya. Udah siap semuanya? Siap. Oke, Joy, yes, 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 and awesome. Sekali lagi ya, buat lebih semangat lagi. Joy, yes, 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 and awesome. So much.
kita bersama Tuhan Yesus kita. Sekali lagi yuk. Di bulan Desember ini kita merayakan Natal. Ya, Tuhan kita Yesus datang ke dunia ini. Dia adalah Tuhan Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan selalu ada dekat dengan kita. Kita nyanyikan sama-sama. Yesus kau penyelamatku, datang bagi hidupku. Kau pilih dan panggilku, sepenuhnya milikmu. Sama-sama angkat tangan katakan, Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai bersamamu, kekuatanku. Ya Tuhan, thank you Jesus buat kedatangan-Mu bagi kami semua di dunia ini Tuhan. Haleluya, Kau adalah penyelamat kami, yes Jesus. Sama-sama katakan, Yesus kau penyelamatku, datang bagi hidupku. Kau pilih dan panggilku, sepenuhnya milik. Semuanya angkat tangan sama-sama katakan, Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidup. Katakan Immanuel, Raja damai bersamamu, kekuatanku. Kita mau katakan sama-sama, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Yes, kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan thank you Jesus. Terima kasih buat kedatangan-Mu ke dunia ini bagi kami Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yes, haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Ya, sama-sama katakan, terang-Mu bersinar di atasku, sinari di setiap langkah. Katakan damai-Mu, damai-Mu memerintah atasku, untuk seluruh hidupku. Sekali lagi angkat tangan sama-sama katakan, Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, yes, Kau Raja damai Tuhan. Raja damai bersamamu, kekuatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau adalah Tuhan penyelamat kami. Thank you Jesus, Kau sudah datang ke dunia untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anak Joy yang siap melanjutkan acara ini, semuanya katakan amin. Setelah memuji nama Tuhan, kita mau main games nih. Jadi, yang kedua, teman aku ini akan menebak lagu yang aku beri clue-nya. Terus, jadi clue yang pertama itu aku sebutin liriknya ya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Itu apa judulnya teman-teman? Bayo. Yesus pokok. Oh ya betul. Yeay. Lagu yang kedua, coba sebutin judul lagu yang ada kata-kata mujizatnya. Ada yang tahu nggak? Aku. Kenapa?
setiap hari ada mukjizat. Yeay, betul. Lagu yang ketiga. Oke, ganti. Lagu yang gampang deh. Kayak ada kata-kata I am special, very special because apa? I am special. Oke, benar. Yeay. Segitu dulu ya gamesnya hari ini. Kalian bisa nyoba di rumah bersama keluarga. Bye-bye. Hello, hari ini kita mau ceria, oke? Mungkin ada lagi bete kali ya. Siapa sih ada yang lagi bete? Ada yang lagi bete? Lagi bad mood, lagi nggak feel deh, nggak mau, lagi apa istilahnya ya? Lagi ngerengek, lagi nggak diturutin sama papa mamanya, mungkin lagi jengkel sama saudaranya, lagi ya pokoknya lagi nggak suka aja gitu, lagi nggak happy aja. Siapa-siapa yang lagi nggak happy boleh angkat tangannya atau mungkin boleh tuliskan namanya di kolom komentar. Oke, nah pasti ada beberapa di antara kita yang lagi nggak suka hati ya, lagi nggak happy. Apalagi hari ini hari Minggu gitu ya, kita mau jalan-jalan sama teman, mau main sama papa mama, mungkin disuruh ke gereja atau disuruh ibadah online dulu gitu ya. Nah, ada berbagai macam ya alasannya kita lagi bete itu bisa macam-macam ya, apapun, mungkin kita lagi jengkel sama saudara kita, mungkin kita lagi ngambek kesananya gitu ya, gondok ngambek sama papa mama kita karena udah janji ya, ini kan udah lagi mau liburan, udah janji mau belikan mainan yang baru ini itu, tapi papa mama nggak usah, mainanmu masih banyak gini gitu bla bla bla. Hari ini kita akan dengar sebuah cerita ya, di mana ada dua orang ya, waktu mereka itu di dalam penjara tapi mereka bisa sangat-sangat bergembira, bisa sangat bersukacita, bukan cuma bergembira tapi bersukacita ya. Kita juga akan lihat sama-sama bedanya nanti antara happy dan juga joy, oke? Nah sekarang ceritanya adalah dua orang yang namanya siapa? Paulus dan Silas ya. Jadi Paulus dan Silas itu pada waktu itu ya, ini momennya setelah Tuhan Yesus meninggal tentunya ya, naik ke surga bla 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 gitu. Ini mau perjanjian baru setelah itu. Jadi Paulus itu adalah salah satu orang yang banyak sekali menulis di dalam Alkitab kita yang kita baca hari-hari ini. Nah Paulus dan Silas itu ketemu sama seorang perempuan, istilahnya perempuan ini tuh kayak, kalau gampangnya kita ngomong itu dukun gitu ya, dukun. Dia bisa meramal, tapi dia itu meramalnya itu karena apa? Ada roh jahat yang di dekatnya dia. Jadi mungkin bukan meramal yang kayak gimana, tapi dia bisa kayak misalnya mungkin ya gitu ketemu kita, oh aku tahu kamu dulu habis gini itu, karena ada roh jahat yang istilahnya ngasih tahu dia gini gitu. Nah sama Paulus dan Silas, perempuan ini didoakan lalu roh jahatnya itu pergi gitu ya, karena dengan nama Tuhan Yesus kita bisa mengusir apapun, termasuk juga roh jahat yang istilahnya mengerumuni perempuan ini. Gara-gara itu perempuan ini kehilangan kemampuannya untuk istilahnya jadi dukun tadi. Lalu apa yang terjadi? Perempuan ini ternyata dia nggak bekerja sendiri, dia punya atasan atau bos. Nah bosnya otomatis jengkel dong, karena apa? Waktu dia ada roh jahat di sekitarnya, dia bisa dapat banyak uang. Karena diusir sama Paulus dan Silas, lalu bos-bos ini kehilangan mata pencahariannya gitu kan. Otomatis dong jadi apa? Mereka jadi marah. Karena mereka marah, lalu mereka berusaha cari alasan berbagai macam, mereka menangkap Paulus dan Silas ya, supaya apa? Dimasukkan dalam penjara. Dia ngomong sama pemerintah Roma, orang-orang ini orang Yahudi ya, dia tuh ngacau di kota kita, dia menganjurkan orang-orang melakukan adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum-hukumnya orang Roma katanya gitu. Lalu akhirnya orang tuh mulai mereka mengutarakan apa ya, kesaksian palsu ya, mulai berbohong ada begini begitu. Akhirnya apa? Paulus dan Silas tuh kayak dipukulin, bajunya disobek-sobek, pokoknya mereka itu benar-benar diserang dari segala segi, mereka bahkan dicambuk. Lalu akhirnya apa? Mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Penjara yang paling dalam, yang penjaganya paling ketat ya, bukan cuma di penjara aja tapi mereka juga diborgol gitu ya, pakai kaki tangannya diborgol, lalu ada batu beratnya supaya apa? Supaya mereka gak bisa keluar dan gak bisa lari. Di tengah-tengah malam pada waktu itu ya, Paulus dan Silas dalam penjara, mereka mereka terus berdoa ya, mereka berdoa terus. Lalu tengah-tengah malam mereka mulai menyanyi, mereka mulai nyanyikan pujian sama Tuhan. Lalu yang terjadi apa? Semua orang di sekitar itu pasti denger ya nggak sih? Kalau penjara itu kan menggema ya, karena kan di dalam ruangan tertutup. Lalu orang mulai denger, orang tahanan itu mulai mendengarkan, dan yang terjadi tiba-tiba ada gempa bumi yang begitu hebat ya, sampai penjara itu goyang semua dan semua
semua pintu-pintu penjara terbuka dan juga termasuk borgol tadi yang memborgol semua tahanan plus juga Paulus dan juga Silas. Waktu mereka lihat semua orang ya otomatis ya kalau namanya tahanan waktu penjaranya terbuka mereka pasti akan apa? Lari ya kan, mereka pasti lari pergi keluar meninggalkan penjara itu. Nah di waktu itu kepala penjaranya bingung dong, aduh apa yang terjadi nih, semua penjahatnya lari. Dia sudah istilahnya dia sudah mulai pas putus asa dan dia udahlah aku lebih baik aku mati aja. Kalau enggak kan dia yang dipersalahkan karena semua tahanannya lari. Lalu Paulus dan Silas bilang jangan bunuh diri gitu ya. Kami semua masih ada di sini. Ternyata semua tahanan plus juga Paulus dan juga Silas masih ada di dalam penjara. Lalu kepala penjara itu aduh dia kayak sujud menyembah, dia tersungkur ke lantai. Aduh Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat Tuhan gitu ya. Lalu dia bilang, Paulus dan Silas jawab ini, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seluruh orang-orang, jadi seluruh keluargamu di dalam rumahmu, bukan cuma seluruh keluarga tapi seluruh isi rumahmu juga diselamatkan. Lalu Paulus dan Silas mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus gini gitu bla 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 bla. Pokoknya semua dijelaskan sampai akhirnya kepala penjara itu dia bertobat dan dia minta dibaptis gitu ya. Kita sampai itu aja ceritanya. Nah kita dalam cerita ini kita apa sih? Kita ini lihat ya, orang dalam penjara itu dalam kondisi yang nggak enak banget pasti, ya nggak sih? Mana ada orang di dalam penjara itu enak. Mereka itu menyebarkan firman Tuhan ya tentang Tuhan Yesus, lalu mereka ditangkap, dipukuli, disakiti ya, lalu dimasukkan dalam penjara dan pokoknya mereka itu sangat repot banget, pokoknya sangat tersiksa lah. Tapi mereka di hari itu apa yang Paulus dan Silas lakukan? Nggak menggerutu, nggak menangis, nggak menyesali tindakannya, tapi mereka justru apa? Mereka menyanyi, berdoa, karena mereka tahu ini God is the source of their joy ya. Tuhan itu adalah sumber sukacita ya, bukan cuma sekedar happy. Happy itu sesuatu yang di luar, tapi sukacita itu dari dalam hati. Nah, kenapa itu super kita hari ini adalah ini. God is the source of my joy, so I must always be joyful. Ya, Tuhan itu adalah sumber sukacita kita, bukan cuma sekedar happy tapi sumber sukacita, karena itu makanya kita harus selalu sukacita. Bedanya apa sukacita sama happy gitu ya? Kalau happy itu sesuatu yang di luar, misalnya kita dapat mainan baru, kita happy. Misalnya kita dapat makanan yang favorit kita happy. Tapi kalau mainannya rusak, makanannya habis atau diambil sama kakak kita atau saudara kita, hilang happy-nya gitu ya. Kalau sukacita itu beda, sukacita itu bersumber dari dalam. Gimana caranya? Ya itu tadi, kita harus tahu who is the source. Yes, tentunya adalah Tuhan ya. Sama kayak ini, siapa yang pernah main atau punya HP? Semuanya pasti punya ya di sini ya, atau mungkin pernah pegang lah paling enggak ya. Nah, handphone kita ini bisa berfungsi kalau seandainya bisa punya baterainya, ya enggak sih? Kalau enggak kita charge, ya enggak kita colokan ke chargernya, waktu baterainya udah kayak 20%, lalu nggak kita charge, apa yang terjadi? Handphonenya nggak mau nyala, ya kan? Handphonenya pasti mati kalau nggak kita charge. Kalau baterainya habis, kita nggak bisa pakai. Tapi waktu baterainya habis, itu perlu di-charge. Nah, banyak kali kita berpikir sumber sukacita kita itu, happy kita itu karena barang-barang itu tadi. Mainan baru, makanan kesukaan, baju baru, foto baru, mungkin apapun yang baru, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau jalan-jalan ke luar kota, mungkin pergi ke manapun yang kita suka. Tapi ketika itu nggak terjadi, istilahnya happy atau sukacita kita itu hilang. Nah, begitu juga sama nih kayak baterai ini. Kalau baterai ini nggak di-charge dengan benar, otomatis baterai handphonenya nggak bisa nyala. Baterai sukacita kita itu apa? Yes, Tuhan Yesus ya. Jadi supaya kita bisa tetap bersukacita apapun kondisinya ya. Mau kita lagi happy, mau kita lagi banyak teman, mau kita mungkin lagi ditinggalkan teman kita, mau kita lagi mungkin sakit hati atau apapun, kita bisa tetap bersukacita. Karena apa? Kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Sumber sukacita kita itu Tuhan Yesus. Kalau kita nggak ini, jadi kalau kita nggak dicolokkan, kita nggak bisa bersukacita. Karena apa? Habis baterai kita. Kalau kita cuma sekedar mengandalkan mainan baru, itu nggak ngecas gitu ya istilahnya itu. Nggak ngecas banget. Karena apa? Joy itu adalah sukacita ya, bersumber dari dalam hati kita. Kalau happy itu cuma bahagia biasa. Jadi cuma ya sesuatu yang kelihatan di depan mata kita. Oke, ini bisa juga seperti ini perbandingannya.
siapa yang pernah makan permen? Nah, pasti pernah makan permen ya. Permen itu bisa apa? Bisa habis. Itu kayak kita contohkan happy atau bahagia. Waktu kita terima permen, itu waktu permennya datang, wah seneng, tapi lama-lama juga bisa habis. Nah, kalau joy itu sukacita itu seperti batu yang besar ya. Sangat stabil dan bisa bertahan. Untuk istilahnya ngabisin batunya ini ya bisa, tapi lama banget gitu kan. Nah, kebahagiaan itu bergantung pada hal-hal di luar. Mainan, makanan, permen, es krim. Tapi kalau sukacita itu bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Kita tahu kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita tahu kita punya Tuhan yang melindungi kita. Kita juga tahu kita punya Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Sedekat ini udara yang kita hirup. Kalau kebahagiaan itu bisa come and go, ya bisa hilang, bisa muncul. Kalau ada sesuatu yang baru muncul, datang, tapi bisa juga pergi. Tapi kalau sukacita itu akan tetap tinggal di dalam hati kita. Karena apa? Sukacita itu nggak berasal dari itu tadi, hal-hal di luar tadi kayak permen, kayak mungkin situasi, mungkin uang kita lagi banyak gitu mungkin, atau mungkin teman kita lagi banyak, atau mungkin kita lagi sering banget jalan-jalan. Tapi waktu semuanya itu nggak ada, hilang. Bukan itu sukacita. Sukacita nggak seperti itu, karena sukacita itu berasal dari Tuhan Yesus. Jadi kita sama-sama belajar hari ini ya. God is the source of my joy, so I must always be joyful. Jadi sukacita itu nggak tergantung situasi. Nggak karena kita lagi banyak teman, nggak karena kita lagi banyak duit, atau lagi punya banyak apapun yang sesuatu yang kita sukai. Tapi walaupun kita nggak punya semua itu pun, sukacita itu bisa tetap ada. Karena sukacita itu asal dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Jadi kita harus sama-sama ya. Kita pasti mungkin sekarang nggak amis, aku lagi happy banget nih sekarang. Mungkin ada momen-momen kita nggak ngalamin apapun. Tapi di momen kita lagi sedih, kita lagi mungkin susah atau sakit atau apapun, kita perlu ingat ini. God is the source of my joy, so I must always be joyful. Sumber kebenaran kita hari ini adalah God is the source of my joy, so I must always be joyful. Ayat penuntun kita terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40, or in English Acts of the Apostles 16 verse 19 until 14. Ayat hafalan kita terambil dari Filipi 4 ayat 4. Semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata bergembiralah. Or in English, Philippians 4 verse 4, always full of joy in the world. I say it again, rejoice. Oke, baik semuanya, mari kita berdoa. Haleluya, puji syukur Allah Bapa Surgawi atas berkat-Mu di Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas permurahan-Mu. Kita Tuhan bisa mengikuti ibadah online ini dengan lancar. Sekarang Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan supaya Tuhan kita bisa tetap sukacita di dalam apapun keadaan, dalam susah ataupun dalam waktu senang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, ibadah Joy sudah selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan give positive comment ya. See you next week.